Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada berita menarik ya dari Sudirman Said juga dengan tone atau nada yang positif. Yaitu tidak ada pengkhianatan di antara keduanya, Anies dan AHY. Mereka adalah pemimpin muda yang potensial dan mumpuni tentunya. Dan sepertinya Sudirman Said ya, jubir Anies Baswedan membuka pintu. Walaupun dan AHY sendiri bilang sebut dirinya kecewa bukan karena gagal jadi cawapres, melainkan karena Anies tak jujur. Oke ya. Anies tak jujur. Sebenarnya menurut saya tidak juga ya. Nanti kita analisis karena menurut saya yang terjadi adalah posisi saling kunci itu dan kemudian perhitungan baru dari Anies Baswedan sebagai calon presiden. Apakah terus memilih AHY atau memilih Caimin? Awalnya saya mengatakan Caimin pilihan terbaik, tapi setelah itu oh no, ternyata AHY. Tapi saya kira Caimin menjadi pilihan yang menarik ketika kita bicara tentang bagaimana menjebol tembok seperti yang saya katakan itu ya. Karena tembok framing yang dibangun oleh lawan-lawan politik Anies itu terbukti ya cukup ampuh juga. Sekali lagi ya, walaupun saya berusaha scroll polling di RH Channel itu memang mayoritas mendukung AHY, tetapi kita nanti akan coba ya. Coba kita buat polling dulu ya setelah beberapa hari berlalu, apakah Anda mendukung pasangan Anies strip Caimin? 1 mendukung ya. 2 tidak mendukung. Kita bikin ekstrim sajalah, jangan yang ragu-ragu ya. Karena yang ragu-ragu nggak usah ngisi berarti kan. Mendukung atau tidak mendukung. 2 saja kita mainkan. Nah, ini untuk menunjukkan sobat daerah sekalian, kita akan lihat lagi apakah setelah itu ada perubahan atau tidak. Kalau mana yang Anda pilih ya 4 hari yang lalu sampai 77K yang voting, Anies AHY 82%, Anies Caimin 18%. Jadi masih karena frameworknya masih berpikir bahwa perubahan itu lebih baik dengan Anies AHY ketimbang Anies Caimin. Tetapi sekali lagi Anies Caimin bukan pilihan yang tidak menarik. Bahkan kata Sagana very good, kata Habil Marathi excellent. Kenapa? Karena akhirnya saya menganggap bahwa ada blessing in disguise di sana. Kita awalnya tidak terlalu memperhatikan faktor dari kolam yang berbeda dengan referensi SBY 2004. Tetapi jangan lupa SBY 2004 itu acceptable everywhere. Beda sama Anies Baswedan yang sudah di framing sejak 2016 sebagai kelompok garis keras kanan dan lain sebagainya. Jadi dia membutuhkan mitra dari yang bisa diterima, yang acceptable. Orang tidak akan ngata-ngatain kalau dia bergabung dengan atau berkoalisi dengan Islam kiri ya. Oke. Coba kita lihat ya Sudirman Said. Anies tak punya daya putuskan yang sudah jadi pilihannya. Detikcom. Maksudnya adalah Anies sudah memilih AHY, that's right. Tapi soalnya adalah bukan dia final say-nya. Artinya begini, saudara sekalian, one thing for sure, to be fair, Anies memang diberikan kewenangan untuk menunjuk. Oke. Tapi tetap saja dia membutuhkan approval di antara partai pendukungnya. Kalau tidak akan ada dukungan dan tidak ada gunanya. Sehingga dia membutuhkan dukungan solid 3 partai tersebut. Tidak boleh satu pun tidak mendukung. Nah, dalam kasus ketika dia mengajukan nama AHY, Nasdem tidak mendukung. Nah, sekarang ketika bukan AHY tapi Caimin,
sudah bisa dipastikan Demokrat giliran yang tidak mendukung. Hanya bedanya ketika Demokrat tidak mendukung, ini tidak gugur karena sudah melampaui 115 alias 117. Jadi ada perhitungan pragmatis strategis seperti itu ya. Oke. Coba kita bacakan. Juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said memuji sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meminta kader Demokrat untuk move on dari bakal capres Anies Baswedan. Sudirman mengatakan Anies tak memiliki daya untuk menentukan keputusan. Ya, benar ya. Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini. Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk move on memberi sinyal yang menunjukkan kedewasaan politik, ya, signal. Baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat, kata Sudirman. Sudirman mengatakan baik Anies dan AHY merupakan sosok pemimpin muda yang mumpuni. Ia membantah adanya pengkhianatan antara kedua tokoh ini. Saya melihat kedua tokoh muda yang saya kenal baik. Mas AHY dan Mas Anies Baswedan adalah generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner dan tetap menjunjung etika dan integritas, kata Sudirman. Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum, sambungnya. Oke. Meski demikian, Sudirman menyebut kedua tokoh ini memiliki keterbatasan. Ia mengatakan Anies bukanlah pengurus atau kader dari partai tertentu. Oleh sebab itu, Anies tak memiliki kuasa untuk memutuskan. Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya. Terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader partai tertentu. Sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya, kata Sudirman. Saya berdoa Mas AHY dan Partai Demokrat akan menemukan jalan terbaik untuk bersama-sama terus berkontribusi bagi perbaikan dan kebaikan Indonesia ke depan, sambungnya. Ia menyebut jika tidak bisa bekerja sama masih ada agenda besar negara yang bisa diselesaikan secara bersama. Ia mengatakan jalan masih terbuka lebar untuk pemilu 2024. Kita semua menyadari bahwa pemilu dan pilpres hanyalah satu fragmen pengelolaan bangsa dan negara. Bila dalam pemilu belum bisa bekerja sama, masih banyak agenda-agenda besar yang dapat mempertemukan kedua tokoh muda ini, ujar Sudirman. Bilapun karena satu dan lain hal takdir tetap membawa keduanya untuk tetap bekerja sama dalam pemilu 2024, jalan masih terbuka lebar, pungkasnya. Ya. Jadi sekali lagi Sudirman Said mengatakan jalan masih terbuka lebar, itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Jadi dari pihak Anies sudah membuka pintu dengan mengatakan jalan masih terbuka lebar, ya. Jadi kita ganti judulnya, ya. Buka pintu. Oh sudah ya. Anies dan AHY sosok pemimpin muda yang mumpuni, tak ada pengkhianatan, jalan masih terbuka lebar. Oke, ya. Oke. Sahabat dan sekalian, sebenarnya situasi dan kondisi ini sudah dipahami oleh kedua belah pihak. Demokrat ngotot AHY, tapi dia sadar dia bergantung dan tergantung dengan dua mitra koalisinya. Anies mau AHY, tapi dia sadar dia bahkan bergantung dan tergantung dengan 3 partai politik. Karena dia tidak membawa atau tidak memegang atau bukan berasal dari kader partai politik. Jadi pilihannya very limited. Dan once again, ini karena presidensial threshold yang dibuat 20%, sehingga siapapun calon presiden harus main kotak-katik begini. Dan ada satu hal yang belum saya sampaikan rasanya adalah begitu cepatnya Surya Paloh berproses untuk menangkap Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya dia sudah liriknya lama. Ibaratnya dia menganggap bahwa ini pasangan yang jauh lebih strategis atau dukungan yang lebih strategis karena bahasa mereka dari kolam yang berbeda, ceruk yang berbeda. Dan memang tidak bisa dibandingkan dengan kondisi SBY 2004. Nanti kita bahas lagi. Nah, kalau dia tidak cepat ambil Caimin, khawatirnya seperti kejadian Erlangga Hartarto. Kejadian Erlangga Hartarto itu akhirnya tidak berani memutuskan untuk bergabung karena tadi ya ada semacam
intervensi dari kekuasaan. Sekarang apakah ada intervensi? Ada. Buktinya Caimin akan diperiksa dan sifatnya post factum. Yang paling penting tanda tangan kerjasama itu sudah didapatkan terlebih dahulu. Dan harusnya apapun yang terjadi, maka kerjasama itu mudah-mudahan tidak dibatalkan. Mungkin itu bagian dari kerjasama yang tidak, walaupun dalam politik, walaupun Anda bikin kontrak politik, kalau ada misalnya yang mengingkarinya ya apa boleh buat. Tetapi paling tidak kontrak politik itu sudah dibuat dengan dengan PKB. Dan jangan salah pula ya, dalam proses pencalonan yang tidak lama lagi ya, mungkin orang tidak berminat lagi untuk membuat atau membuka-buka kasus-kasus lama, sementara kasus-kasus baru banyak sekali menyita atensi kita. Termasuk misalnya ya BTS itu. Tapi one thing for sure, kalau berkuasa tolong jangan korupsi ya. Anies harus berjuang di 3 hal ini. 1, pemberantasan korupsi. 2, demokrasi. 3, keadilan sosial. Itu saja yang paling krusial di Republik ini yang harus diperjuangkan. Kemudian J1919, Refli Harun, AHY loh tidak punya portofolio apapun selain ketum Demokrat 3 tahun. Kenapa sih kok langsung loncat jadi cawapres? Ngawur kalau wapres dibuat magang AHY. Kenapa kok harus dipaksakan dikarbit? Nah itu ya sampaikan kepada SBY karena tawaran AHY sebagai calon wakil presiden ini bayangkan sudah sejak 5 tahun yang lalu. Dan ini menurut saya tidak elok juga. Dan juga tidak elok kalau kemudian Prabowo memaksakan Gibran Rakabuming dengan cara melakukan rekayasa di MK putusannya, tiba-tiba diambil sebagai calon wakil presiden. Carilah orang yang memang sudah siap dan mapan dan matang. Ya. Jangan karena berharap kekuasaan menolong atau kekuasaan kekuasaan menggunakan tangan-tangan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan tertentu. Ya, please jadi gentleman ya semua pasangan. Jangan bergantung pada kekuasaan untuk menang. Tapi jadilah orang yang mandiri independen. Emang mantap Anies AHY, cuma sayang kurang bisa mendongkrak perolehan suara. Ya karena dari satu kolom tadi. Dan saya kira kenapa Prabowo naik elektabilitasnya? Ya karena tadi bawa-bawa PKB dan Caimin kemana-mana. Ya, karena itu dia kemudian diterima di kalangan NU. Dan lumayan sudah 1 tahun berkampanye runtang-runtung. Jadi efeknya itu belum tentu nanti cepat berbalik. Ya mudah-mudahan bisa cepat berbalik. Tapi nanti mereka-mereka yang sudah merasakan pendekatan Prabowo Subianto CS ya bisa jadi kemudian tetap stay di sana. Walaupun ada direction baru dari PKB dan Muhaimin ya. Kemudian mantap AHY sudah dewasa membaca politik. Yang tidak dewasa dan tak melihat dan membaca politik adalah yang langsung menyalahkan Anies Baswedan. Termasuk orang besar di Demokrat. Anies tidak bisa buat apa-apa. Ya sebenarnya ya tadi Anies itu bukan determinan faktor. Determinan faktornya adalah Surya Paloh dan Nasdem. Kenapa tidak ke sana? Nah tetapi saya merasa ada handicap ya. Komunikasi antara SBY dan Surya Paloh itu soalnya. Sehingga mereka ya berkomunikasi melalui anak-anak muda saja. Melalui dalam tanda kutip ya. Melalui petugas-petugas mereka dalam tanda kutip. Ya, Surya Paloh berkomunikasi melalui Ahmad Ali, Effendi Khairi, SBY berkomunikasi melalui AHY, melalui Teguh Rifki Harsha, Mahendra juru bicara Herzaki, ya kan? Dan seperti itulah yang terjadi akhirnya bosnya, the kingnya itu tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian setelah nyimak Mas Anies dan Caimin di acara Mata Najwa, saya berkesimpulan bahwa duet Anies Muhaimin bukan kehendak mereka berdua, tapi itu sudah campur tangan alam. Luar biasa ya. Oke, kapan-kapan kita interview lagi lah Caimin ya.
Kapan kita kemudian bisa menginterview Muhaimin Iskandar ya. Dulu saya terus terang males. Tapi sekarang kita harus membuka horizon ya. Mudah-mudahan proyek anti korupsi Anies itu tidak diganggu oleh siapapun. Ya. Mudah-mudahan sudah selesai Muhaimin dengan persoalan-persoalan hidup, material dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana mengabdi kepada Republik ini dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Pak Refli Harun, AHY harus mengubah gaya elitis, hedon dan harus berempati sama rakyat kecil. Soalnya dia terutama Anissa di medsos suka pamer foto kendaraan mewah, makan mewah, ujung kepala sampai dengan kaki branded dan lain-lain. Nah itulah soalnya. Kalau Refli Harun gak pernah berpikir barang branded ya. Kalaupun ada barang branded itu biasanya ada sejarahnya ya. Karena diberi orang, dikasih orang, atau kemudian tanda pengabdian, dan kemudian juga terkait dengan ya apa adanya saja ya topinya merek Refli Harun ya. Karena kita nggak pusing dengan barang-barang seperti itu ya, atau untuk menunjukkan bahwa we are powerful karena banyak orang yang masih menderita. Oke. Nasdem menghilangkan politik cebong kampret, sekarang ada upaya polarisasi menghilangkan ketokohan habaib dengan adanya buzzer-buzzer yang mengaku NU dan membenturkan warga NU dengan para kiainya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ya, buzzer-buzzer itu mudah-mudahan tidak mengganggu dan tidak berdaya upaya untuk mengganggu. Kenapa? Karena saya membayangkan kalau ada dukungan dari Habib Rizik misalnya ya bagus. Karena dari para habaib itu seperti kata Sahganda tadi 5 juta sendiri. Dari NU sekian juta, kemudian dari masa Anies sekian juta dan lain sebagainya. Jadi captive market Anies sudah 50 juta sekarang. Nah kalau 50 juta, sementara pencoblosnya 150 juta, maka paling tidak dia bisa menempati urutan kedua minimal. Bahkan ambisinya 1 putaran sekarang ya. Nggak ada AHY kan bisa Pak Andika. Maksudnya apa ini? Bung Anies Baswedan dan Bung Muhaimin Iskandar Presiden RI tahun 2024. Amin ya rabbal alamin ya. Keren Bang Refli Harun. Aminkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi Bang. Ya kita berharap begini. Kita berharap bahwa gini. Kalau dalam politik yang barbar seperti ini, kata Sahganda, mencari pemimpin atau partai yang gak ada masalah itu berat. Karena pilihannya terbatas. Yang paling penting adalah kita, kan saya katakan, barangkali masih ingat kata-kata saya, walaupun pemilu itu comberan, ya, saya yakin pemilu 2024 itu masih pemilu comberan, kita berharap ada unenlightened leader. Ada pemimpin yang tercerahkan, yang bisa membawa bangsa ini kepada kemakmuran. Pada kehidupan yang baik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, mudah-mudahan itu Anies orangnya. Walaupun kemudian didampingi oleh Caimin yang selama ini status quo dan menikmati bagian dari kekuasaan. Tapi mudah-mudahan dia pun an enlightened leader. Menjadi sosok yang bertanggung jawab pada kebaikan Republik ini. Ya, bukan sosok yang katakanlah menumpuk kenikmatan upeti dari politik ya. Tapi betul-betul bekerja dan berkarya untuk Republik Indonesia ini. Jadi ya mudah-mudahan semuanya menjadi Umar bin Khattab. Kalau kita merasa berdosa, kita menjadi Umar bin Khattab. Pemimpin yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan dengan sungguh-sungguh sampai setan pun, iblis pun minggir kalau mau berpapasan dengan dia. Saking orang ini tegasnya dalam hal yang hak dan yang batil. Padahal dia sebelumnya jahil ya, hidup dalam zaman jahiliyah. Menjadi Islam ketika mau memenggal saudaranya sendiri karena masuk Islam dia dengar. Pernah mau memenggal Rasulullah tetapi kemudian diingatkan orang, kamu kok mau memenggal Rasulullah? Itu tuh saudaramu sendiri itu sudah dipengaruhi oleh Muhammad kata orang. Begitu dia datang ke rumah adiknya dan
saudara iparnya, adik iparnya, hampir mereka dipenggal sama Umar bin Khattab. Tapi ketika mendengarkan suara ayat-ayat suci, dia jadi luluh dan sejak itulah dia menjadi seorang muslim. Tapi jangan lupa ada campur tangan Rasulullah juga, karena Rasulullah itu mendoakan agar Islam diperkuat satu dari dua Umar. Satunya Umar bin Khattab, satunya Umar bin Hisam kalau tidak salah, alias Abu Jahal. Dan kemudian yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal sendiri adalah paman Rasulullah sebenarnya. Karena mereka di sana semuanya berkeluarga kan, dan Bani Hashim ya, di mana keturunan Rasulullah adalah sebuah kafilah yang terpandang juga ya, termasuk elit di sana. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Agak mengelantur sedikit, tapi coba lihat. Apalagi ya. Bang Refli Harun, bagaimana dengan HRS, FPI dan 212? Apakah ada efek buruk bagi Anies kalau mereka secara terbuka mendukung framing jahat kepada HRS 212? FPI itu sudah menyebar luas seantero Jatim dan Jateng. Ya, justru dengan adanya PKB ini, saudara sekalian, ya, minimal framing itu bisa dihancurkan mudah-mudahan. Bagaimana mungkin kita menolak satu kelompok masyarakat yang legal untuk mendukung, apalagi mereka bukan penjahat, bukan koruptor dan lain sebagainya. Masa koruptor kemudian kita kasih karpet merah, sementara orang-orang yang bergerak di bidang keagamaan ideologis seperti ini malah dimusuhi ya. Jadi kalau mengatakan Habib Rizik anti Pancasila salah betul ya. Habib Rizik sangat Pancasilais dan paham betul tentang Pancasila dan tahu betul Pancasila itu apa, yaitu tidak menegasikan sila ketuhanan yang Maha Esa pastinya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.